Hai, selamat datang di blog geografik. Pada video kali ini, kita akan membahas soal PPKN kelas 10 halaman 75. Jadi di sini nanti ada 30 soal pilihan ganda, 10 soal isian, dan 10 lagi soal urean. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. 1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya A. Besarnya jumlah penduduk Indonesia. B. Strategisnya letak wilayah Indonesia. C. Banyaknya suku, agama, ras, dan budaya. D. Luasnya wilayah negara Indonesia. E. Banyaknya pulau di Indonesia. Jawabannya adalah C. Masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat yang majemuk karena terdiri atas beragam suku bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadat. Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan ciri khas bangsa kita. Lanjut, soal nomor 2. Berikut yang termasuk sikap semangat persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara adalah A. Mengutamakan kepentingan pribadi. B. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. C. Mengunggulkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. D. Membocorkan rahasia negara. E. Menuntut pada pemerintah yang berkuasa. Jawabannya adalah B. Sikap semangat persatuan dan kesatuan terhadap NKRI dapat kita wujudkan salah satunya dengan cara mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi kita. Kita lanjut soal nomor 3. Untuk mencapai kehidupan yang aman dan tentram di dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, diperlukan adanya A. Bantuan asing. B. Senjata yang ampuh. C. Sumber daya manusia yang berkualitas. D. Persatuan dan kesatuan. E. Pemimpin yang berkualitas. Jawabannya adalah D. Semangat persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat sangat penting untuk mencapai kehidupan yang aman dan tentram. Apabila kita memiliki rasa semangat persatuan dan kesatuan, maka kita tidak akan mudah dipengaruhi oleh bangsa asing. Lanjut soal nomor 4. Berikut yang bukan termasuk wujud kebanggaan terhadap bangsa dan negara adalah A. Selalu menggunakan produk luar negeri. B. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. C. Mengunjungi tempat-tempat wisata yang bersejarah. D. Tidak merusak hutan lindung dan benda-benda bersejarah. E. Menjaga nama baik bangsa dan negara. Jawabannya adalah A. Wujud rasa bangga terhadap bangsa dan negara dapat dilakukan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mengunjungi tempat wisata yang bersejarah, tidak merusak hutan lindung, tidak merusak benda bersejarah, dan menjaga nama baik bangsa dan negara. Jadi yang bukan termasuk wujud kebanggaan terhadap bangsa dan negara adalah selalu menggunakan produk-produk luar negeri. Lanjut soal nomor 5. Berikut yang termasuk sikap membina persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Membeda-bedakan dalam memberikan bantuan. B. Mengadakan kunjungan di daerah. C. Bergaul tanpa membedakan suku dan agama. D. Bergaul dengan teman yang seagama saja. Atau E. Mengadakan pertukaran pemuda. Jawabannya adalah C.
kita harus bergaul tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama apa, ras apa, atau golongan apa. Hal ini merupakan wujud sikap dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian soal nomor 6, lumayan panjang ini ya. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya rawan akan terjadinya perpecahan. Oleh karena itu, keberagaman suku, agama, ras, dan budaya harus kita sikapi dengan sikap toleransi. Dampak negatif yang sering muncul akibat keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di dalam suatu negara adalah A. Berkurangnya jumlah anggota suku bangsa. B. Berkuasanya kelompok kuat atas kelompok lemah. C. Mudah timbulnya konflik antar kelompok masyarakat. D. Melemahnya kebudayaan tradisional dan menguatnya kebudayaan modern. Atau E. Berperannya penguasa politik atas kebudayaan. Jawabannya adalah C. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya juga dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya saja konflik antar suku, antar ras, antar agama, maupun antar golongan. Lanjut soal nomor 7. Salah satu pengaruh primordialisme terhadap kehidupan berbangsa dan negara adalah A. Mempersatukan bangsa. B. Melancarkan proses integrasi nasional. C. Membangkitkan rasa permusuhan. D. Mempertajam perbedaan pandangan. E. Menghilangkan sentimen kedaerahan. Jawabannya adalah C. Apakah itu primordialisme? Primordialisme merupakan suatu rasa kesukuan yang berlebihan. Jadi, apabila perasaan primordialisme kita biarkan, maka akan menghambat proses integrasi nasional dan juga dapat membangkitkan permusuhan antar suku, antar golongan, maupun antar agama. Lanjut, soal nomor 8. Konflik di dalam negara perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan dukungan masyarakat karena dapat menghambat terciptanya A. Integrasi nasional. B. Kebudayaan daerah. C. Kebudayaan nasional. D. Integrasi budaya. Atau E. Dinamika budaya. Jawabannya adalah A. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam, mulai dari bangsa, agama, ras, budaya, dan sebagainya. Banyaknya suku bangsa ini ternyata menyebabkan rawan terjadinya konflik. Oleh sebab itu, konflik ini harus segera diatasi dan diselesaikan supaya tercipta integrasi nasional atau persatuan nasional. Kita lanjut soal nomor 9. Salah satu faktor penghambat integrasi nasional adalah adanya gerakan separatisme. Gerakan separatisme termasuk ancaman yang berasal dari A. Luar negeri. B. Pemerintah. C. Masyarakat. D. Dalam negeri. Atau E. Masa lalu. Jawabannya adalah D. Gerakan separatisme ini merupakan ancaman dari dalam negeri berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Contoh dari gerakan separatisme atau memisahkan diri dari wilayah NKRI antara lain
gerakan separatisme di Papua, Maluku, Aceh, dan Poso. Lanjut, soal nomor 10. Hal positif yang dapat dipetik dari kondisi bangsa Indonesia yang beraneka ragam adalah A. Potensi politik. B. Menjadi kekayaan bangsa. C. Sumber perpecahan. D. Rentan disintegrasi bangsa. E. Menurunkan ketahanan nasional. Jawabannya adalah B. Keberagaman masyarakat Indonesia yang berupa suku, agama, ras, golongan, budaya, dan adat istiadat ini merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Keberagaman ini dapat menjadi semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Soal nomor 11. Salah satu bagian dari kebudayaan milik bangsa Indonesia yang dianggap sebagai faktor penting yang dapat memperkuat integrasi bangsa Indonesia adalah A. Bahasa. B. Pendidikan. C. Kebudayaan. D. Sejarah. E. Kesuku bangsaan. Jawabannya adalah A. Bahasa, terutama bahasa Indonesia, selain sebagai alat komunikasi juga dapat berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia ini merupakan salah satu alat pemersatu bangsa yang tentunya dapat memperkuat integrasi nasional. Cukup jelas, kita lanjut soal nomor 12. Dalam proses integrasi nasional, hambatan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan dunia luar adalah A. Westernisasi. B. Globalisasi. C. Politik luar negeri bebas aktif. D. Perdagangan internasional. Atau E. Krisis ekonomi dunia. Jawabannya adalah A. Derasnya arus globalisasi ternyata mempengaruhi perilaku masyarakat, terutama di dalam bidang sosial budaya, seperti westernisasi, yaitu suatu paham yang mengarah ke kebarat-baratan. Sikap westernisasi yang terlalu berlebihan ternyata dapat menghambat integrasi nasional yang berasal dari luar. Lanjut, soal nomor 13. Apabila terjadi disintegrasi di dalam masyarakat, situasi yang akan muncul adalah apakah A. tertata, B. damai, C. tidak terkendali, D. tenang, atau E. aman? Jawabannya adalah C. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang dapat menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan bangsa. Perpecahan atau disintegrasi ini tentunya sangat merugikan, baik untuk kita, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Disintegrasi ini juga menimbulkan situasi dan kondisi masyarakat yang tidak terkendali atau kacau. Jadi, jawabannya yaitu C. Akan muncul masyarakat yang tidak terkendali. Kita lanjut soal nomor yang ke-14. Dalam kelompok yang tingkat kemajemukannya tinggi, integrasi sosial akan A. cepat hilang, B. bergantung pada setiap individu, C. tidak bergantung setiap individu, D.
sulit dicapai dalam waktu yang relatif singkat. E. Mudah dicapai. Jawabannya adalah D. Integrasi sosial merupakan suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda di dalam kehidupan sosial. Sehingga integrasi ini akan menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat. Integrasi sosial dapat sulit dicapai di dalam waktu yang relatif singkat karena proses ini memerlukan penyesuaian di antara unsur-unsur yang berkaitan, terutama di dalam masyarakat yang majemuk atau masyarakat yang sangat beragam. Lanjut, soal nomor 15. Negara Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda. Di salah satu daerah di Indonesia sering terjadi konflik antar warga masyarakat. Hal ini merupakan ancaman bagi A. Kesatuan NKRI, B. Kedua belah pihak yang tawuran, C. Rasa solidaritas bagi warga di daerah konflik, D. Mata pencaharian penduduk, E. Perusahaan di daerah tersebut. Jawabannya adalah A. Konflik yang terjadi di daerah tidak hanya mengancam persatuan dan kesatuan di daerah sekitar saja, tetapi konflik ini juga menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan wilayah NKRI. Oleh sebab itu, konflik sekecil apapun di daerah harus cepat diselesaikan supaya tidak cepat membesar dan merusak NKRI. Kita lanjut, soal nomor 16. Ketahanan nasional tidaklah tetap, tetapi berubah-ubah setiap saat. Hal ini sesuai dengan sifat ketahanan nasional, yaitu sifat A. Mandiri, B. Dinamis, C. Manunggal, D. Wibawa, E. Konsultasi dan kerjasama. Jawabannya adalah B. Ketahanan nasional bersifat dinamis. Artinya apa? Artinya ketahanan nasional tidak tetap, melainkan dapat berubah-ubah bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Lanjut, soal nomor 17. Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara di dalam upaya pembelaan negara bagi para siswa dapat dilakukan melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sesuai profesi, D. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela, atau E. Memiliki cita-cita menjadi TNI. Jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Pendidikan kewarganegaraan atau PPKN bertujuan untuk membentuk peserta didik supaya menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Pembinaan terhadap kesadaran akan bela negara dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan, baik persekolahan maupun pendidikan tinggi melalui pendidikan kewarganegaraan atau pelajaran PPKN. Lanjut, soal nomor 18. Tujuan masyarakat memiliki sarana pengendalian konflik adalah A. Mencari sisi positif dari konflik, B. Mencari landasan hukum, C.
sarana pertahanan diri. D. Menyelesaikan konflik. E. Mengurangi ketegangan akibat konflik. Jawabannya adalah D. Konflik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Di dalam masyarakat terdapat pengendalian konflik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi setiap saat. Pengendalian ini misalnya saja polisi, kemudian ada juga kehakiman, ada kalau di desa itu ada kelurahan dan sebagainya. Kalau tingkat RT ya ada Pak RT, misalnya kalian mengalami masalah, maka dapat diselesaikan melalui RT. Kalau RT tidak bisa, dapat berlanjut ke kelurahan. Kelurahan tidak bisa, dapat melalui jalur hukum atau melalui pengadilan dan sebagainya. Lanjut soal nomor 19. Alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia disebut A. Alutsista, B. Integrasi, C. Nuklir, D. Spionase, E. Senjata rudal. Jawabannya adalah A. Alutsista. Alutsista adalah kepanjangan dari Alat Utama Sistem Persenjataan Tentara Nasional Indonesia. Kebaruan dan modernisasi alutsista ini dapat digunakan dengan tujuan untuk mengantisipasi berbagai ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan di dalam membangun integrasi nasional, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Lanjut soal nomor 20. Ancaman budaya asing terhadap budaya daerah semakin kuat karena adanya kemajuan di bidang A. Industri, B. Pertanian, C. Pariwisata, D. Teknologi informasi, atau E. Teknologi persenjataan. Jawabannya adalah D. Kemajuan teknologi informasi ini mengakibatkan dunia menjadi desa global, tempat interaksi antar masyarakat terjadi secara langsung. Hal ini tentunya dapat mengancam kebudayaan daerah. Soal nomor 21. Mengatasi ancaman non-fisik dapat dilakukan dengan cara A. Berpartisipasi dalam peperangan, B. Menentang pemberontakan, C. Melaksanakan nilai-nilai demokrasi, D. Menjadi anggota organisasi militer, atau E. Membasmi orang yang melakukan kriminal. Jawabannya adalah C. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik. Jadi upaya untuk mengatasi ancaman non-fisik dengan cara melaksanakan nilai-nilai demokrasi Pancasila di negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut soal nomor 22. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pernyataan tersebut merupakan pengertian wawasan Nusantara menurut A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Profesor Dr. Sutarip Sutarjo, C. Kelompok Kerja Lamhanas 1999, D. Profesor Dr.
Wan Usman, atau E. Ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998? Jawabannya adalah C. Jadi menurut kelompok kerja wawasan Nusantara yang diusulkan oleh Lemhamnas tahun 1999 bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Lanjut soal nomor 23. Berikut yang bukan termasuk unsur-unsur wawasan Nusantara adalah A. Wadah atau kontur, B. Isi atau konten, C. Tata laku, D. Peraturan, E. Wadah dengan isi. Jawabannya adalah D. Itu peraturan. Wawasan Nusantara memiliki unsur dasar yang terdiri atas wadah, isi, dan tata laku wawasan Nusantara. Soal berikutnya, nomor 24. Paham negara kepulauan yaitu paham yang dikembangkan dari asas A. Kesatuan, B. Archipelago, C. Republik, D. Kebersamaan, atau E. Kekeluargaan. Jawabannya adalah B. Archipelago. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelago yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas, sehingga Indonesia juga sering dikenal sebagai negara maritim. Soal berikutnya nomor 25. Pemahaman geopolitik Indonesia cenderung mengarah pada A. Ekspansi wilayah, B. Mempertahankan wilayah, C. Memperluas daerah jajahan, D. Menyaplok daerah negara lain, atau E. Melepaskan wilayah yang tidak menguntungkan. Jawabannya adalah B. Mempertahankan wilayah. Jadi konsep wawasan Nusantara berbeda dengan pemahaman geopolitik negara lain yang cenderung mengarah kepada tujuan ekspansi wilayah. Kalau wawasan Nusantara, ini merupakan paham geopolitik Indonesia yang justru bertujuan untuk mempertahankan wilayah. Berikutnya soal nomor 26. Akibat negatif yang sering muncul akibat keberagaman suku, agama, ras, dan budaya dalam suatu negara adalah A. Berperannya penguasa politik atas kebudayaan, B. Berkurangnya jumlah anggota suku bangsa, C. Berkuasanya kelompok kuat atas kelompok lemah, D. Mudah timbulnya konflik antar kelompok masyarakat, atau E. Melemahnya budaya tradisional dan menguatnya budaya modern. Jawabannya adalah D. Mudah timbulnya konflik antar kelompok masyarakat. Jadi keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di dalam negara majemuk memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya yaitu negara memiliki kekayaan suku, agama, ras, dan budaya sehingga menjadi ciri khas suatu negara. Sedangkan dampak negatifnya yaitu masyarakat akan mudah terjadi konflik antar kelompok. Jadi sedikit-sedikit konflik. Lanjut soal nomor 26. Kesadaran berbangsa dan bernegara sangat penting dalam kelangsungan hidup negara. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Berikut yang bukan termasuk akibat suatu bangsa tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara adalah: A. Keutuhan bangsa dan negara akan terpecah belah. B. Norma-norma dalam masyarakat tidak terwujud. C. Menjadi negara yang utuh, bersatu, dan makmur. D. Menyalahgunakan kekuasaan. E. Melakukan tindakan kejahatan. Jawabannya adalah C. Menjadi negara yang utuh, bersatu, dan makmur. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Apabila rakyat di dalam suatu negara tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, akan berakibat antara lain mudah terpecah belah, kurang pelaksanaan norma-norma dalam masyarakat, dan sebagainya. Soal nomor 28. Berikut yang termasuk rasa cinta tanah air di dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Menghormati orang tua. B. Mengikuti upacara bendera seenaknya sendiri. C. Menggunakan hasil produksi dalam negeri. D. Mengikuti budaya asing. E. Menolong teman untuk mendapatkan imbalan. Jawabannya adalah C. Menggunakan hasil produksi di dalam negeri. Rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari dapat kita wujudkan dengan cara menggunakan hasil produksi dalam negeri seperti kulkas dalam negeri, kipas dalam negeri, laptop, HP, dan sebagainya. Lanjut soal nomor 29. Kerelaan dan kesanggupan untuk berbangsa dan negara bersumber pada: A. Rasa senasib. B. Kesadaran perlunya berkorban. C. Rasa cinta terhadap bangsa dan negara. D. Kewajiban sebagai warga negara. E. Kesadaran terhadap amanat penderitaan rakyat. Jawabannya adalah C. Rasa cinta terhadap berbangsa dan negara. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada bangsa dan negara ini bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Soal nomor 30. Berikut yang termasuk perilaku di kalangan pelajar yang diakibatkan oleh rendahnya semangat kebangsaan adalah: A. Tawuran antar sekolah. B. Bentrokan antar suku, agama, dan ras. C. Tumbuh suburnya benih-benih primordialisme. D. Suatu golongan menghujat golongan lain. E. Saling memaki dan menjelekkan antar kelompok. Jawabannya adalah A. Tawuran antar sekolah. Semangat kebangsaan merupakan semangat dalam mencintai tanah airnya. Rendahnya semangat kebangsaan pada kalangan pelajar ini dapat kita lihat dengan sering terjadinya tawuran antar pelajar. Tawuran ini dapat merugikan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Korban yang datang dari bangsa manapun disebut cinta tanah air. Cinta tanah air berarti rela berkorban untuk tanah air dan membela dari segala macam ancaman dan gangguan yang datang dari bangsa manapun. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Soal nomor 2. Keadaan yang dimengerti oleh seseorang terhadap keberadaannya sebagai manusia yang hidup diakui oleh hukum dalam sebuah negara disebut disebut kesadaran sebagai warga negara. Kesadaran sebagai warga negara adalah keadaan yang dimengerti oleh seseorang terhadap keberadaannya sebagai manusia
yang hidup dan diakui oleh hukum dalam sebuah negara. Lanjut soal nomor 3. Taman Mini Indonesia Indah merupakan miniatur dari beragam budaya bangsa yang diresmikan pada tahun. Jawabannya, tahun 1976. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di Jakarta oleh pemerintah Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di kompleks ini terdapat rumah adat yang beraneka ragam, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan sebagainya. Soal nomor 4. Dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui. Jawabannya, melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Soal nomor 5. Ancaman terhadap ideologi negara Pancasila dapat muncul akibat. Jawabannya, muncul akibat paham dari luar negeri. Ancaman terhadap ideologi negara Pancasila dapat muncul akibat munculnya paham dari luar negeri. Peran warga dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dapat kita lakukan dengan cara memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana warga negara dapat bergabung dalam pelatihan militer secara wajib ataupun secara sukarela. Soal nomor 6. Keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan dinamakan. Jawabannya, kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan ini biasanya disebabkan oleh sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Soal nomor 7. Asas saling memahami dan saling menghargai antar sesama dengan tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan dalam wawasan Nusantara disebut asas. Jawabannya adalah solidaritas. Asas solidaritas merupakan asas saling memahami dan saling menghargai antar sesama dengan tidak membedakan suku, ras, agama, dan golongan. Diperlukan kerjasama mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Soal nomor 8. Isi wawasan Nusantara menyangkut dua hal yang esensial atau penting, yaitu jawabannya realisasi aspirasi bangsa dan persatuan dan kesatuan. Isi wawasan Nusantara menyangkut dua hal yang esensial atau penting, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional, dan peraturan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Soal nomor 9. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui. Jawabannya adalah Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Soal nomor 10. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar Jawabannya adalah agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Fungsi wawasan Nusantara antara lain 1. Dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Fungsi yang kedua,
Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara supaya tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Selanjutnya kita masuk ke soal uraian. 1. Sebutkan arti penting Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman masyarakat. Jawabannya, adapun arti penting Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman masyarakat yaitu sebagai berikut. 1. Mendorong makin kukuhnya persatuan Indonesia. 2. Mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi kukuhnya persatuan dan kesatuan. 3. Tidak saling menghina, mencemooh, atau saling menjelekkan di antara sama bangsa Indonesia. 4. Saling menghormati dan saling mencintai antar sesama. Yang kelima, meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Yang keenam, meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas. Soal nomor 2. Sebutkan tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan. Jawabannya, tindakan yang menunjukkan usaha dalam membina persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan kerjasama antar daerah. 2. Menjalin pergaulan antar suku bangsa. 3. Memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah. 4. Mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain. 5. Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan alasan yang dapat menjadi motivasi atau pendorong setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Jawabannya yaitu, alasan yang dapat menjadi motivasi atau pendorong setiap warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam pembelaan negara adalah sebagai berikut. 1. Pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia. 2. Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis. 3. Keadaan jumlah penduduk yang besar. 4. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah. 5. Perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan. 6. Kemungkinan timbulnya bencana perang. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan motif-motif suatu negara melakukan invasi. Jawabannya, invasi pada dasarnya dilakukan untuk memperluas wilayah dan kepentingan politik. Namun motif-motif lainnya juga pernah terjadi, antara lain 1. Pengembalian wilayah yang dulu pernah diambil oleh negara lain. 2. Idealisme keagamaan. 3. Politik untuk kepentingan nasional. 4. Pengejaran musuh-musuh. 5. Perlindungan terhadap negara sekutu. 6. Mengambil alih daerah jajahan. 7. Serangan preemptif sebelum diserang. 8. Melindungi atau mengambil rute transportasi atau sumber daya alam seperti air dan minyak. 9. Mencegah konflik antar dua pihak lain. 10. Sebagai sanksi militer. Selanjutnya soal nomor 5. Ancaman di bidang ekonomi sudah ada sejak negara ini dibentuk. Salah satu ancaman di bidang ekonomi yang sulit diselesaikan adalah pengangguran. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran. Bagaimana cara-cara mengatasi pengangguran? Jawabannya, cara-cara mengatasi masalah pengangguran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong majunya pendidikan. 2. Meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan seperti tuntutan industri modern. 3. Meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Yang keempat, mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal. 5. Meningkatkan usaha transmigrasi. 6. Meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya. 7.
mengintensifkan program keluarga berencana. 8. Membuka kesempatan bekerja ke luar negeri. 9. Penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan. 10. Pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Soal selanjutnya nomor 6. Sebutkan hal-hal yang perlu diwaspadai sehubungan dengan ancaman dari luar negeri. Jawabannya, beberapa hal yang perlu diwaspadai sehubungan dengan ancaman dari luar negeri adalah sebagai berikut. 1. Keinginan negara-negara besar untuk menguasai Indonesia karena posisi Indonesia yang strategis dan kekayaan alamnya yang melimpah. 2. Keinginan negara-negara industri untuk menguasai wilayah Indonesia karena kekayaan alamnya yang luar biasa. 3. Bahaya perang nuklir yang juga mengancam keberadaan negara Indonesia. 4. Arus globalisasi yang banyak menimbulkan kerawanan di bidang Polexosbudhankam. Selanjutnya soal nomor 7, jelaskan peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Jawabannya, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional sebagai berikut. Yang pertama, ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembaga-lembaga negara. Yang kedua, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 3. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. 4. Memberikan bantuan sosial, memberikan rehabilitasi sosial, melakukan pembinaan kepada fakir miskin. Yang kelima, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. 6. Mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. 7. Menciptakan kerukunan umat beragama. 8. Ikut serta memajukan pendidikan nasional. 9. Mengubah budaya negatif yang dapat menghambat kemajuan bangsa. 10. Memelihara nilai-nilai positif seperti hidup rukun, gotong royong, dan musyawarah. Selanjutnya soal nomor 8. Jelaskan hakikat wawasan Nusantara. Jawabannya adalah, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dengan begitu, setiap orang berpartisipasi dalam kesatuan negara Indonesia. Soal nomor 9. Sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Jawabannya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap negara. Seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran. Yang kedua, membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Yang ketiga, membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Selanjutnya soal terakhir nomor 10. Jelaskan tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan nasional dan
tujuan ke dalam. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sedangkan tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang soal PPKN kelas 10 halaman 75. Semoga pembahasan ini sangat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.